eh, melihat kasus Vino ya di Kutai Barat ini salah satunya saja begitu ya dampak dari pandemi COVID-19 yang kemudian kita ini beberapa waktu ke belakang melihat pandemi kesehatannya saja, tapi ternyata ada ancaman-ancaman di baliknya. Seperti kalau kata UNICEF tadi ada dampak kemiskinan multidimensi kepada anak-anak karena satu sisi ini bisa berdampak langsung karena kehilangan orang tuanya secara cepat begitu. Kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Nahar, bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat timbul ke depan, terutama kepada anak-anak ini, Pak Nahar? Iya, tentu ketika kita bicara soal COVID-19, tentu pertama kita fokus dari tugas kami ya, artinya bahwa kita juga perlu memastikan bahwa tumbuh kembang anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, seperti tadi di kata pengantar, Mas Ir, kita sepakat bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya tidak hanya persoalan kesehatan ya, tapi ada persoalan-persoalan lain. Dan yang paling menonjol sejak 2020 misalnya, kami tentu dengan UNICEF juga, dengan kementerian lembaga, kami sepakat untuk membuat semacam protokol yang memang diperkirakan bahwa akan ada persoalan yang terkait dengan pengasuhan. Itu salah satunya ya, karena begitu anak atau salah satu atau kedua orang tua misalnya terpapar, itu juga sudah menjadi persoalan gitu ya. Apalagi kalau seandainya misalnya salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Nah, ini juga persoalan berikutnya. Nah, ketika kita bicara soal kasus seperti di Kutai Barat, maka kita melihatnya dari dua sisi ya, bahwa pengasuhan intinya sudah tidak didapatkan karena kedua orang tuanya sudah nggak ada. Lalu kemudian yang kedua adalah berpikir bagaimana caranya agar anak ini bisa diasuh oleh kerabatnya atau dengan pola pengasuhan alternatif lainnya. Oke. Ini yang kita lakukan. Pak Nahar, ini sudah dilihat juga berarti ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jauh-jauh hari. Maksudnya sudah ada identifikasi masalah-masalah yang akan timbul seperti ini ya? Iya, dan kita memahami proses ini akan berkaitan dengan persoalan ini ya. Jadi dalam protokol kita sudah membuat semacam proses di mana misalnya ketika anak terpapar COVID-19 atau salah satu keluarganya terpapar COVID-19, maka ada panduan di mana misalnya tenaga kesehatan yang pertama merawat untuk misalnya menanyakan tinggal dengan siapa, lalu kemudian ada atau tidak gitu. Begitu juga ke orang tuanya. Jadi ketika ada orang tua misalnya terpapar, lalu pihak pertama yang harus memastikan adalah anaknya dengan siapa. Lalu kemudian Pengasuhannya lalu kemudian ketika ada hal-hal yang misalnya pada akhirnya misalnya salah satu atau kedua orang tua yang meninggal, ini langkah-langkahnya harus kita ambil sesuai dengan sistem regulasi yang sudah ada. Oke, nanti kita akan detailkan sedikit mungkin terkait hal itu. Saya ke Pak Ali dulu. Tadi disebutkan juga Pak Ali bahwa UNICEF gitu ya menyebut ini ada ancaman salah satunya kemiskinan multidimensi kepada lebih dari 150 juta jiwa anak-anak Indonesia ya. Oh, anak-anak secara internasional begitu ya, secara level global. Anda melihat kalau di UNICEF apa saja sebenarnya ancaman hak dasar anak yang kemudian bisa sulit terpenuhi ke depannya akibat kondisi kehilangan pengasuh dan juga kehilangan orang tua seperti hak layanan kesehatan, belajar, keamanan, dan lain-lain ya, Pak Ali? Terima kasih banyak. Ada satu studi yang diselesaikan tahun lalu sebenarnya oleh dengan dukungan UNICEF bersama beberapa lembaga lain yang menemukan bahwa dari survei tersebut, dari studi tersebut, sekitar 3/4 dari responden itu menurun penghasilannya. Tetapi juga kita
sekitar 50-an% setengahnya itu menyatakan bahwa pengeluaran justru meningkat dan beban ekonomi ini tentu saja kemudian membebani juga bagaimana pilihan-pilihan strategi dari keluarga atau orang tua untuk memenuhi hak dan kebutuhan anaknya. Selain misalnya melihat bagaimana resiko kita terhadap pemenuhan gizi anak dan juga sebenarnya akses terhadap layanan-layanan kesehatan bagi anak yang secara rutin sudah banyak kemajuan sebelumnya, tetapi pada saat pandemi tentu saja menjadi tertahan, ada tantangan. Dan kalau kita lihat tentu saja pendidikan di mana juga banyak anak yang kemudian akan kesulitan mengakses pendidikan. Kita sedang melihat resikonya terhadap salah satunya adalah putus sekolah karena berbagai dampak tadi. Tapi tentu saja di luar itu juga isu pengasuhan yang tadi disampaikan dan bagaimana anak tetap terlindung. Tadi kalau dari KPI misalnya mengatakan tentang bagaimana resiko kalau orang tuanya meninggal, pengasuhan hilang, ada resiko perdagangan anak. Dan bahkan kalau orang tua yang meninggal, resiko tersebut muncul pada saat pandemi, termasuk bagaimana perundungan di tanah online menjadi persoalan bagi anak-anak yang tentu saja bisa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan, pesan-pesan dan program yang bisa merespon tantangan-tantangan tersebut. Oke. Saya coba ke Mbak Rati dulu. Mbak Rati, kalau melihat fenomena yang kemudian terjadi, krisis yang kita tidak mau juga terjadi, krisis yang lebih luas begitu ya, tidak hanya krisis kesehatan. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana kemudian anak-anak ini terdampak langsung, tidak hanya kesehatannya, tapi ada dampak psikososial di situ. Anda melihat secara langsung dan tidak langsung pandemi COVID-19, kemudian ditinggalkan pengasuh ataupun orang tua karena juga meninggal mungkin karena COVID-19. Ini seperti apa sih dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya, Mbak Rati? Aduh, ini ngeri ya, betul-betul ngeri ya. Saya tuh sangat, sampai susah nih mau ngomongnya apa ya. Gini, sebelum COVID pun, kita sebagai bangsa, kita tuh punya PR yang besar sekali untuk bisa mengupayakan kehidupan yang baik ya buat anak-anak kita. Ini Pak Nahar pasti ngerti banget ini bagaimana ya, karena kan anak-anak itu adalah subjek yang paling rentan menjadi korban. Nah, orang tua itu kan harapannya adalah idealnya, secara ideal adalah pelindung utama. Pelindung pertama. Dan ketika kemudian sumber perlindungan itu hilang, ini memang tragedi yang luar biasa. Teman-teman saya di sini, Pak Nahar, Bang Ali Aulia itu pasti paham sekali. Apalagi kita adalah orang tua juga. Nah, sebagai subjek yang paling rentan, anak-anak ini kan sangat tidak berdaya. Jadi semakin muda dia semakin rentan dan semakin tidak berdaya gitu. Sekalipun dia mungkin belum paham, tapi kehilangan itu dirasakan sungguh. Jadi impact dari traumanya itu luar biasa, Mas. Besar sekali ya, baik secara individual maupun secara kolektif, karena dia kan juga mengadopsi, dia melihat apa yang terjadi pada lingkungannya, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada keluarga besar. Semua orang menangis ya, semua orang panik, atau dia mungkin harus melihat sendiri karena dia nggak paham ya, orang tuanya isoman, kemudian orang tuanya berpulang. Ini sebetulnya Mas, kalau kita bisa sangat berempati kepada anak-anak ini, penderitaannya, traumanya almost unbearable. Syukurlah bahwa Tuhan itu memberikan daya untuk resiliensi yang cukup baik ya, tapi tentu tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Itu sebabnya yang tadi sudah disebutkan oleh dua orang hebat-hebat di sini, kita bukan hanya negara, tetapi kita sebagai warga negara ya, kita sebagai tetangganya, kita sebagai keluarganya gitu, kita juga betul-betul harus memberikan hati ya. Semuanya susah, tapi kalau bersama-sama ini bisa kita bantu ya, kita bisa gandengan tangan, dan tentu tertib ya, prokes gitu ya. Itu mudah-mudahan ketika pandemi ini masih panjang pun, kita bisa survive. Dan kehadiran negara di sini betul sekali Pak Nahar.
itu memang sangat dibutuhkan untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan perlindungan. Kemarin adalah Hari Anak Nasional Indonesia. Dan tagline-nya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya. Saya melihatnya sebagai sebuah harapan bahwa kita bisa bersama-sama nih membantu nih. Ini kita bicara secara besar, tapi sebagai tetangganya gitu ya jangan didiemin. Sebagai tantenya, omnya, ya atau eyangnya, budenya, ya jangan didiamkan. Anda, dibantu. Mbak Rati, maaf saya potong, Anda melihat kepekaan komunitas terdekat atau lingkungan terdekat seorang anak ini yang kemudian terdampak karena kehilangan ini sangat penting sekali, tidak hanya keluarga dekat ataupun tetangganya. Betul. Gitu ya. Sebagai support system yang paling signifikan. Nah, yang menjadi tantangan besar adalah semua orang ketakutan dengan COVID ini, ya kan? Jadi mungkin untuk menolong pun menjadi terkendala. Ini yang tantangan luar biasa. Nanti saya bantu, sayanya terpapar. Atau gimana mau membantu, saya sendiri juga sedang bermasalah di sini. Ini saya agak jadi tersendat menjelaskannya karena situasi ini betul-betul tragis, Mas. Baik, tentu bagaimana kemudian konselingnya nanti saya juga akan tanyakan ke Mbak Rati ya, karena untuk kemudian mengasuh ini harus ada dua pihak begitu ya, kemauan dari anak-anaknya dan juga kemauan dari pengasuhnya yang kemudian nanti akan masuk di dalamnya. Kemudian juga bagaimana nanti strategi dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi atau mengantisipasi hal ini dapat lebih buruk ke depannya. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Arkan, kami akan bahas lagi. Saya langsung ke UNICEF, ke Pak Ali. Pak Ali, UNICEF ini memperkirakan ya ada tambahan hingga 150 juta anak dari keluarga miskin di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Di Indonesia diperkirakan ada tambahan 2 juta anak yang rentan akibat kemiskinan selama pandemi. Anda melihat Pak Ali apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam hal ini? Tentu saja ini berhubungan dengan banyak hal. Salah satunya adalah memastikan dukungan perlindungan sosial bagi keluarga rentan itu tersedia. Akses diberikan, pendataan yang memadai, mengidentifikasi kelompok-kelompok atau keluarga rentan dijadikan prioritas. Kepada anaknya tentu saja pendataan, monitoring situasi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nahar, bagaimana proses bisa dilakukan menjalankan protokol untuk pengasuhan sementara, sehingga ketika misalnya anak-anak kehilangan orang tua, baik sementara maupun karena orang tuanya meninggal, itu bisa segera mendapat bantuan. Satu hal yang mungkin perlu diingat juga, kita tidak hanya berbicara tentang orang tua kandung nih, karena dari hasil Susenas, UNICEF lihat dari Susenas 2018 misalnya, sekitar 2% itu justru tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, tetapi dengan kakek nenek. Ini kalau kita hitung, angkanya dari jumlah anak ini itu sekitar 1,4 jutaan, dan 190.000 diantaranya sebenarnya berusia di bawah 5 tahun. Nah, kalau kita melihat hanya kematian orang tua, jangan lupa bahwa sekitar 48% atau hampir setengah kematian itu justru ada di kelompok usia 60 tahun ke atas, kakek nenek. Dan kita juga kemudian harus memikirkan, berbicara tentang bagaimana situasi terhadap sekitar 1,4 juta anak, 190.000 diantaranya di bawah 5 tahun yang bahkan sebelum COVID itu di bawah pengasuhan kakek neneknya. Apakah orang tuanya ada? Apakah mereka bisa kembali ke orang tuanya? Atau apa yang harus dilakukan sehingga keluarga extended families-nya itu memberikan dukungan pengasuhan pengganti ketika kakek neneknya tidak mampu melakukannya lagi atau karena situasi pandemi meninggal dunia. Ya, Anda melihat penanganan ini di Indonesia seperti apa? Kami paham pasti UNICEF juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan Kementerian P3A begitu ya. Sejauh ini sudah seperti apa Anda melihatnya? Ada sejumlah hal yang kita pikir luar biasa. Tadi seperti disampaikan, bagaimana protokol sudah disiapkan sejak tahun lalu. Kita sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi bukan hanya karena kehilangan orang tua karena kematian, tetapi juga kehilangan pengasuhan karena orang tua atau pengasuh itu
harus diisolasi, atau sebaliknya anak yang harus menjalani perawatan atau isolasi dan tidak bisa dapat pengasuhan orang tuanya. Ini sudah diselesaikan di awal pandemi lalu dan disebarluaskan. Bersama Kementerian Sosial, misalnya UNICEF memastikan agar para pekerja sosial itu memperbaiki dan mengembangkan kapasitas mereka untuk bisa tetap melakukan penjangkauan, memberikan layanan sesuai dengan protokol COVID. Di Jawa Tengah, kami mendukung pemerintah di Jawa Tengah mengembangkan sistem registrasi keluarga rentan, melihat kelompok perempuan dan juga anak, sehingga pemerintah di Jawa Tengah bisa melakukan pendataan dan memberikan bantuan dan respon yang lebih tepat dan memadai. Ini adalah sejumlah hal yang sudah dilakukan pemerintah, dan tentu saja UNICEF bukan hanya dari unit perlindungan anak, tetapi juga dari unit-unit lain UNICEF terus memberikan upaya memastikan bahwa strategi dan respon yang diberikan oleh pemerintah tepat dan efektif. Oke, saya langsung ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian P3A, apa sih sebenarnya sekarang langkah-langkah yang paling tepat dilakukan untuk menangani masalah ini? Dan apa sih sekarang tantangan yang Anda lihat dihadapi oleh pihak kementerian? Ya, yang pertama adalah kita harus memahami bersama bahwa bukan hanya orang tua yang diminta pertanggungjawabannya. Nah, ketika orang tua nggak ada, lalu kemudian ini jadi persoalan. Tapi juga ada 3 pihak lagi yang kita harus pastikan, dan itu selalu kita dorong agar 4 pihak yang harus bertanggung jawab dalam perlindungan anak ini bisa melakukan upaya-upaya optimalnya, dari mulai anaknya sendiri, lalu kemudian orang tua, masyarakat, dan negara. Nah, 4 pihak inilah yang kemudian kita dorong melalui berbagai kebijakan, melengkapi regulasi. Tadi seperti Mbak Ratih sampaikan bahwa ada juga beberapa program di lapangan yang terus kita lakukan, baik mandiri maupun bersama-sama dengan organisasi atau kementerian atau dinas terkait. Nah, misalnya dari sisi anak tentu ini kita harus dorong. Nah, dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini misalnya hashtagnya adalah anak peduli di masa pandemi. Ini jadi artinya bahwa menghadapi pandemi ini kita juga harus memastikan bahwa anak punya pengetahuan yang cukup, lalu kemudian dia juga bisa berpartisipasi melakukan upaya-upaya mencegah dan menangani COVID-19. Misalnya tentang pemahaman pentingnya prokes, lalu kemudian bagaimana melakukannya, lalu kemudian bagaimana mengoptimalkan peran pelopor dan pelapornya gitu ya, lalu kemudian bagaimana dia ikut terlibat dalam merencanakan langkah-langkah baik di satgas di tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat nasional. Lalu kemudian juga di pihak keluarga ini juga kita dorong di beberapa aktivitas atau kegiatan program yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah, ini juga kita dorong agar keluarga juga punya kemampuan dan punya cara yang efektif ketika di keluarganya menghadapi persoalan-persoalan. Bukan misalnya ketika semua harus beraktivitas di rumah, lalu kemudian aspek-aspek lain yang harusnya bisa diantisipasi tidak dilakukan sehingga terjadi kekerasan dan lain-lain. Lalu kemudian juga keluarga diberikan ruang di mana mereka juga harus punya cukup saluran untuk berkonsultasi. Jadi kementerian juga mendorong ada pusat pembelajaran keluarga, Puspaga di 135 titik lebih ya, di 120 kabupaten kota. Nah, ini yang terus kita kembangkan, termasuk di masyarakat itu sendiri juga dikembangkan agar masyarakat juga berinisiatif sendiri untuk bergerak. Ya. Ada program berjarak yang kita dorong di seluruh wilayah Indonesia oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
ini dimaksudkan agar peran aktif dari warga desa, kelurahan juga mampu melakukan langkah-langkah 10 aksi yang diantaranya adalah ketika ada anak, perempuan, keluarga menghadapi persoalan-persoalan ini juga terus didorong. Termasuk di pihak pemerintahan, dan kita sejak pandemi tentu melakukan berbagai upaya termasuk mengaktifkan layanan pengaduan sahabat perempuan dan anak, SAPA 129. Ya, Pak Nahar, maaf saya potong sedikit. Apakah kemudian penanganan ini atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini dalam konteks anak-anak yang kemudian kehilangan pengasuhnya, kemudian kehilangan orang tuanya, ini sudah merata di seluruh Indonesia? Karena salah satunya tadi contoh misalkan kita ke kasusnya Vino di Linggang atau Kampung Linggang, Purworejo ya, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ini kemudian kita lihat di visual juga ya harus sendiri begitu kan, dalam jangka waktu yang sangat pendek 2 hari ya harus kehilangan orang tuanya. Salah satu kasus saja sebenarnya. Bila ada kasus seperti itu, apa yang kemudian nanti akan dilakukan prioritasnya oleh Kementerian P3A? Nah, ini saya selalu menegaskan tentang 2 hal yang harus tetap dipastikan aktif bersama-sama. Yang pertama adalah soal sistem yang sudah ada di masyarakat gitu ya, yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana pengasuhan alternatif ini bisa dilaksanakan ketika ada persoalan di pengasuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita menghadapi pandemi. Ini juga yang tadi ditegaskan oleh Pak Ali tentang pentingnya kita mengantisipasi kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu, maka sistem yang pertama ini sesungguhnya ini cukup responsif untuk menghadapi persoalan-persoalan yang tadi ya, misalnya seperti kasus yang di Kutai Barat. Orang tuanya nggak ada, dia bukan asli orang situ gitu ya, tapi lingkungan sekitarnya itu langsung melindungi gitu ya, melindungi, dan Pak Gubernur juga langsung merespon bahwa akan mensupport anak ini. Lalu kemudian tentu dari sisi pengasuhan lainnya kita juga perlu mengecek misalnya ini aslinya dari mana, ada kerabat dekat yang bisa mengasuhnya atau tidak, ada keluarga besar atau tidak. Nah ini pilihan-pilihan inilah yang kemudian kita harapkan itu bisa di. Adakah, ya Pak Nahar, adakah bantuan-bantuan sosial yang bisa menjamin tumbuh kembangnya? Karena kan ini kalau kita berbicara Vino sudah 10 tahun gitu, mungkin ada kasus lain yang masih belia sekali, masih sangat muda, perkembangannya masih sangat panjang untuk menuju sekolah dan lain-lainnya. Seperti apa kehadiran negara dalam hal ini? Iya, pilihan-pilihan bantuan tentu banyak diberikan oleh pemerintah ya, dari berbagai kementerian dan lembaga. Program seperti PKH itu juga kan bicara soal ibu, soal anak gitu ya. Lalu kemudian juga program misalnya pengasuhan alternatif di panti-panti gitu ya, panti asuhan. Itu juga bagian dari proses itu, walaupun itu upaya terakhir ya. Lalu kemudian juga ada bantuan-bantuan yang khusus misalnya disiapkan pemerintah, Pak Presiden misalnya di pandemi ini. Semua mekanisme bantuan itu dalam rangka memastikan bahwa hal-hal yang dapat berdampak buruk terhadap masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak-anak itu bisa diantisipasi. Baik, saya ke Mbak Ratih. Mbak Ratih, tadi kita sempat berbicara sebelum jeda iklan, bentuk konseling yang tepat bagi mereka yang kemudian kehilangan pengasuh maupun orang tuanya. Karena begini, mungkin saja ada kasus seperti di Kutai begitu ya, misalkan keluarga dekat begitu karena memang alasan COVID-19 juga setengah-setengah untuk mau mengasuhnya, kemauan dari keluarga-keluarga dekat atau tetangga ini juga masih dipertanyakan. Bagaimana kemudian bentuk konseling yang paling tepat bagi mereka? Siapa yang kemudian juga paling tepat untuk mengasuh mereka? Kalau bicara tentang konseling ya, sebelum kita bicara konseling dulu, ini kan saya melihat ya dari yang penjelasannya dari Bang Ali Aulia, gitu Pak Nahar, negara ya dan organisasi institusi seperti UNICEF itu kan udah gandengan tangan banget ya membangun sistem, dan sistemnya itu sebetulnya protokol untuk keluarga rentannya bahkan sudah selesai katanya Bang Aulia sejak tahun lalu. Artinya tinggal kita nih sebagai warga negara ya, sebagai bagian dari bangsa ini tuh untuk betul-betul ini loh Mas,
turun tangan betulan gitu ya untuk membantu. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Konseling adalah salah satu bentuk pendampingan. Artinya pendampingannya bukan konseling sendirian aja. Ya. Nah, sifatnya tentu untuk anak-anak semakin kecil, semakin muda, itu nggak bisa dilakukan secara berkelompok. Itu adalah yang berikutnya. Kalau kemudian secara individual satu persatu itu sangat penuh tantangan untuk dilakukan. Yang paling ideal memang pendekatannya, konselingnya, pendampingannya adalah satu persatu. Cuman kan kita memang punya keterbatasan ya. Dan kalau kita menumpukan semuanya kepada negara gitu, kepada mitra-mitranya gitu, itu akan menjadi berat sekali. Maka kembali lagi ke kita, memang kemanusiaan harus lebih tinggi dari semuanya. Dan tentu saja kita juga mengupayakan supaya bukan hanya anak-anak kita dan anak-anak yang rentan ini yang terlindungi, kita sebagai orang yang menolong juga cukup harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita mampu melakukan proteksi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tentu melaporkan ya, dan di sini kan untuk protokolnya sudah sangat jelas ya, Pak Nahar ya, kemana gitu, pergi ke mana gitu. Itu ya langsung dilakukan, jadi nggak usah menunggu-nunggu. Supaya apa? Supaya bantuan dari pemerintah ya, dari tim pemerintah itu bisa langsung tersampaikan kepada yang membutuhkan ini, anak-anak ini. Nah, kalau anak-anaknya kemudian misalnya dia harus diisolasi atau harus dirawat, itu juga bisa dilakukan. Semuanya menurut saya tuh by system itu sudah indah ya, tinggal di prakteknya aja nih. Nah, prakteknya itu tentu kita nih, orang per orang yang mesti mau nih ya menggulung lengan tangan gitu, terus kemudian betul-betul mau untuk membantu sungguh-sungguh. Jadi bukan nanti aja, biarin aja nih, bukan urusan saya. Kita sama-sama berperan di sini, Mas. Jadi kalau dengar ada sesuatu sama tetangganya setakut-takutnya gitu ya, paling tidak ya dilaporkan gitu. Paling tidak kita bisa kirim makanan gitu. Paling tidak kita bisa menjenguk anaknya. Bayangin kalau itu anaknya usianya muda sekali. Ya. Tadi kan sudah ditanyakan ya, kalau bayi-bayi bagaimana? Karena bicara tentang perlindungan anak kan ada tingkatan umurnya. Dan masing-masing tingkatan umur membutuhkan bantuan yang sangat-sangat delicate. Karena kan masing-masing tahapan usia ada kerapuhannya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Jadi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sendiri itu bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan Pramuka Kuarnas ya, Kuarnas, supaya bisa memberikan dampingan, dukungan psikologis awal. Dan di sini kan kalau bisa masuk lebih banyak ke seluruh daerah, bisa merata ini gitu ya. Paling enggak di ujungnya aja, first aid-nya itu bisa dilakukan. Nah, itu menarik ketika pengasuhan misalkan sudah selesai, akan diserahkan kembali kepada keluarga, sudah ada begitu ya, keluarga yang akan mengasuh anak-anak yang kehilangan orang tua atau pengasuhnya ini. Bagaimana pentingnya negara ataupun pihak-pihak yang kemudian mengurusnya ini juga mendampingi dan juga memantau atau mengontrol, karena bukan tidak mungkin begitu ya, ini bukan orang tua utama atau pengasuh utamanya, terjadi beberapa hal yang kemudian kita tidak inginkan begitu ke depannya pada anak-anak yang kemudian diasuh oleh bukan pengasuh utama atau orang tuanya. Tentunya memang tidak mudah, Mas, karena semua anak itu ya ketika berhadapan, gini, nggak usah ada pandemi. Ya, ketika dia harus beradaptasi dengan situasi baru aja ada tantangannya tersendiri. Ya, apalagi kalau dia dalam kondisi sedang mengalami sebuah trauma yang sangat hebat. Keluarganya sehat-sehat pun dengan situasi pandemi ini, anak-anak ini juga mengalami terpapar dengan trauma-trauma karena nggak bisa keluar, mendengar tetangganya di sana sini ada yang berpulang ya. Kemudian menonton berita juga, beritanya juga mencekam, itu traumanya itu ada dan nyata. Nah, kita tuh tetap harus punya harapan kan. Nah, harapan ini dasarnya adalah anak-anak memiliki sifat pemaaf dan sifat adaptif yang cukup resilient sebetulnya dibandingkan oleh orang tua. Jadi, ini memang Tuhan sudah membuatnya begitu. Jadi
tinggal kembali kepada kitanya supaya semua usaha baik yang sudah dibangun oleh pemerintah, oleh UNICEF itu ya, itu betul-betul bisa diwujudkan karena kita sama-sama punya peran, punya tanggung jawab. Ini kalau ngomong kesannya kok jadi gampang banget ya dilakukannya, faktanya enggak, betul-betul enggak. Karena nanti yang akan yang paling harus kita kelola ini adalah diri kita sendiri untuk mau mengulurkan tangan nih untuk melakukannya secara betul dan tidak ada praktek-praktek penyelewengan, korupsi dan lain-lain yang malah membuat prosesnya menjadi buruk di situ. Tentu itu kita tidak inginkan sama sekali ya. Tadi juga ya Anda juga sudah sebutkan bahwa protokolnya sudah ada sebenarnya, kemudian juga kita harapkan ini sosialisasi dan edukasinya kepada pihak-pihak yang terkait harus merata di seluruh Indonesia karena kasus ini juga tidak bisa kita anggap sepele. Terima kasih. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Pak Nahar, kemudian ada spesialis perlindungan anak UNICEF Pak Ali Aulia Ramli dan psikolog klinis Mbak Rati Ibrahim pagi ini sudah mau berbagi dan juga berbincang terkait dengan hal ini. Sampai jumpa.